Kementerian Komunikasi dan Informatika mengultimatum perusahaan teknologi seperti WhatsApp, Google, dan Twitter untuk mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE atau digital platform lingkup private. Jika tidak, hak operasinya di Indonesia terancam diblokir. Pendaftaran PSE dilakukan sampai nanti pada pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan semua digital platform diwajibkan mendaftar ke negara, baik itu perusahaan lokal maupun internasional. Hal ini sebagai wujud dari ketaatan pada aturan negara sesuai dengan peraturan Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang PSE lingkup private. Platform WhatsApp diketahui sudah masuk dalam daftar PSE Kominfo, begitu juga dengan Instagram dan Facebook. Media sosial yang banyak digunakan di tanah air ini terhindar dari ancaman pemblokiran layanan. Ketua DPP Perindo Bidang Hankam dan Cyber, Susaning Tias Kertopati menilai pemerintah harus tegas terhadap semua platform digital asing. Nuning menilai ini adalah momentum untuk menunjukkan pada raksasa teknologi bahwa Indonesia tidak tunduk pada perusahaan multinasional. Lebih lanjut, sikap tegas pemerintah akan menjadi patokan perusahaan raksasa teknologi untuk mematuhi segala aturan yang berlaku di Indonesia. Kita lanjutkan kembali berbincang malam hari ini masih dengan Pak Alfon dan juga melengkapi dialog kita sudah juga bergabung melalui sambungan Zoom. Safwan Rozi, pengamat kebijakan publik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Selamat malam Pak Safwan. Boleh di-unmute audionya? Ya, selamat malam. Baik, terima kasih. Pak Safwan, Anda melihat kebijakan yang diambil oleh Kominfo ini seperti apa? Efektivitas dan kebermanfaatannya tentu. Ya, kita bisa merasakan bahwa selama ini negara tidak hadir dalam dunia maya ya. Jadi kita dalam konteks politik misalnya kita mengenal ada dua kategori ya, citizens, negara yang warga negara yang ada di dunia nyata, dan ada netizens ya. Nah, selama ini sejak era digital ya, kita kenal media sosial, memang pengaturan di dunia maya masih antah berantah ya, tidak ada ya. Jadi negara tidak hadir dan memang ada beberapa keluhan warga negara tentang ada ketidaknyamanan, ada penipuan, ada serangan yang mungkin dengan didaftarkannya PSE itu akan jelas siapa yang legal dan barangkali siapa yang ilegal gitu. Dengan pendaftaran seperti itu banyak negosiasi bisa dibuat, kesepakatan bisa dibuat yang selama ini tidak ada gitu. Baik, ini satu hal yang memang tadi ya menunjukkan bahwa negara hadir dan tentu harus punya kedaulatan lah seperti itu ya Pak Safwan ya. Baik, tapi ada kasus juga yang mungkin Pak Alfons bisa menunjukkan bagaimana sebetulnya manfaat dari pendaftaran ini dari sisi teknis pada saat terjadi satu kasus. Jadi kita dulu pernah baru-baru ini terjadi kan banyak pinjol ilegal. Pinjaman online ya? Pinjaman online, dan itu kan di dalam aplikasi di Google Play. Iya. Nah, OJK membuat Satgas Waspada Investasi. Lalu mereka meminta ke Google bahwa kalau aplikasi yang tidak ada izinnya dari mereka nggak boleh masuk ke Play Store. Itu kita hargai. Cuman Indonesia dan India waktu itu yang ditanggapi oleh Google dan dibantu. Nah, kalau dengan adanya PSE ini, OJK yang merupakan lembaga pengawas keuangan tertinggi di Indonesia tidak perlu lagi harus berhubungan dengan pihak luar atau tanda kutip mengemis. Dia tinggal komunikasi antar instansi, lalu ini bisa dibereskan. Jadi ini mengembalikan marwah yang benar gitu loh. Jadi memang kita sangat hargai hal itu terjadi. Tapi kalau lihat ada PSE hari ini, itu akan sangat membantu kita. Artinya semuanya bisa dalam koordinasi Kominfo begitu? Betul, dalam koordinasi instansi di dalam negara kita. Kita nggak perlu masih minta bantuan perusahaan asing untuk menghadapi masalah pinjol ilegal ini. Tapi sejauh ini yang Anda lihat sendiri kesiapan dari sisi teknologi yang dimiliki oleh Kominfo sendiri mampu tidak dalam konteks pencegahan, penindakan?
kalau dari sisi dari sisi penindakan bisa, sudah dibuktikan bisa. Tetapi mungkin dari sisi profesionalisme, dari sisi sistemnya secara otomatis, yang kalau daftar seperti tadi, jangan sampai orang yang tidak berhak berusaha mendaftar. Tapi itu saya setuju bahwa ini katakan versi 1. Nanti keluar versi 2, versi 3. Dalam beberapa tahun kita akan makin membaik, dan ini merupakan apa yang menurut Anda harus dalam waktu cepat ya, sekalipun tadi ini adalah awal yang memang perlu untuk menjadi perhatian Kominfo berikutnya? Justru nomor 1 sekarang adalah pastikan bahwa PSE yang besar itu harus mendaftar. Itu langkah pertama dulu. Sesudah itu baru dibenahi belakang. Kalau sekarang ada yang nggak mendaftar terus kita berusaha berjalan, sama aja tidak dihormati dan nggak bisa berfungsi. Baik Pak Safwan, kalau dari sisi kebijakan publik dalam konteks aturan ini kan berlaku tentu bagi warga negara Indonesia, ini hal yang mungkin cukup mudah begitu untuk bisa mematuhi. Tapi bagaimana dengan keberadaan perusahaan multi internasional yang memang kedudukan hukumnya juga lain negara? Bagaimana ini kebijakan publik yang perlu untuk diolah untuk bisa memastikan mereka juga patuh? Jadi kita bisa memahami bahwa sekarang dunia sudah masuk ke kampung kecil ya, global village ya. Dengan adanya media elektronik itu menandakan kita sudah melintas batas, bahkan waktu. Dan memang artinya tren kita berkembang menjadi warga dunia yang keluar dari sekat-sekat nasionalisme itu menjadi tak terbantahkan dan tak terhindarkan. Jadi saya pikir setiap negara yang berdaulat itu pasti akan mencoba melindungi warga negaranya, kemudian membangun komunikasi yang sehat, bisnis yang sehat. Dan menurut saya ini apa yang dilakukan oleh Kominfo adalah bagian kita membangun peradaban dunia. Saya prediksikan, jadi apa yang dilakukan oleh Indonesia akan bisa jadi diikuti oleh negara-negara lain, karena memang keperluan setiap negara yang berjejaring ingin melindungi kepentingan nasional, bahkan kepentingan global. Kita tidak ingin misalnya media sosial atau media bisa ada yang ilegal yang bisa mengganggu kepentingan global, kepentingan nasional. Saya pikir sah-sah saja kalau Indonesia memulai itu gitu. Baik, tapi kalau dilihat dari penerapan aturan ini, kita tahu ini kan sebetulnya sudah harus dijalankan jauh-jauh hari, tapi masih seperti tadi ya kita diskusi, ya banyak yang last minute begitu. Sebetulnya dari konteks pengambilan kebijakannya sendiri harus seperti apa ya? Kalau ada, saya baca dari Pak Alphonse, main cantik begitu dalam penerapan hukumnya. Kalau Anda sendiri, Pak Safwan? Ya, kan memang dalam pembuatan kebijakan yang baik ada proses persiapan ya, proses negosiasi. Saya pikir Kominfo sudah melakukan ini ya, istilahnya ancang-ancang dulu memberikan semacam sosialisasi ya. Dan tenggat waktu adalah semacam kita melewati suatu proses, kita harus punya deadline gitu. Tentang yang belum daftar bisa jadi ada persoalan teknis atau ada persoalan yang belum clear. Menurut saya nanti pada waktunya akan juga menyusul gitu, karena memang kita ingin dunia maya itu menjadi dunia lebih beradab, lebih adil, lebih menyenangkan gitu ya. Dengan cara inilah negara hadir dan kemudian ada negosiasi yang bisa dilakukan gitu. Jadi proses bertahap, saya pikir seperti kata Pak Alphonse tadi, ada tahapan-tahapan gitu ya. Baik. Tapi yang juga menjadi diskusi publik adalah pada saat proses pendaftaran ada hal-hal yang harus dipatuhi. Menurut pengamatan Anda sejauh ini bagaimana sebetulnya birokrasi kita dibangun untuk juga membangun kepercayaan orang begitu. Jangan sampai birokrasi ini bikin malah jadi ribet gitu. Ya, pertemuan malam ini adalah satu contoh ya bagaimana Kominfo hadir di ruang publik, berbicara secara nyaman ya, secara transparan, dialogis gitu. Ini proses yang menurut saya ini proses pembuatan kebijakan yang baik ya. Baik, jadi sudah ada. Kita memulainya malam ini dan berbagai media sudah juga memulai ya untuk mendiskusikan menjadi agenda publik. Dan itu hal yang menurut Anda positif begitu ya? Ya, sangat positif karena memang kita perlu masuk ke apa yang dikatakan oleh banyak pengamat tentang perlunya ruang publik yang interaktif dan dialogis. Dan ini Kominfo saya pikir paham betul untuk membuat kebijakan dengan mengajak bicara semua pihak yang akan terkena gitu. Baik.
Mas Alfon, kalau berbicara tentang penguasaan data dan tadi ya kekuatan negara dalam konteks mengendalikan, bagaimana juga dengan kebebasan berekspresi? Ini apakah ini satu ancaman kalau menurut Anda dalam konteks ini menjadi negara lebih kuat, ngawasin semuanya gitu? Kalau kita lihat di dunia ini ada dua kutub yang ekstrim yang kita bisa ada contoh. China itu yang kontrolnya sangat ketat sekali, lalu Amerika yang kontrolnya sangat bebas. Nah, kalau kita dikontrol seperti China akan sangat tidak nyaman. Tetapi kalau kita juga meminta kebebasan seperti Amerika akan sangat berbahaya. Jadi memang kita perlu yang bebas tapi bertanggung jawab gitu loh. Jadi kita perlu ambil tengahnya. Dan ini kita menuju ke sana. Dan saya harapkan masyarakat bisa menyadari hal ini. Ini demi kepentingan kedaulatan kita. Keuntungannya ini untuk masyarakat. Kenapa? Karena kalau PSE itu dikuasai oleh PSE, nanti pada satu titik PSE itu akan mementingkan kepentingan dari shareholder. Shareholder dan itu apa? Dan itu sudah terjadi juga ya beberapa kasus di Amerika kan ada penjualan data untuk kepentingan politik dan lain sebagainya, dugaan itu kan muncul gitu ya. Betul, dan itu mereka yang diutamakan shareholdernya bukan masyarakat. Kalau negara kan jelas-jelas bahwa dia memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsanya. Jadi kita harus tahu, masyarakat harus jelas, harus memilih yang mana gitu. Tapi mungkin menuju ke sana prosesnya memang kita perlu bertahap, tapi harus tegas juga gitu. Baik Pak Safwan, bagaimana ini kebijakan publik yang digulirkan, tapi tadi tidak justru banyak ketakutan masyarakat itu kan akhirnya nanti jangan-jangan dikekang juga dengan aturan-aturan lain gitu akhirnya begitu. Saya yakin pihak Kominfo menyadari bahwa kebijakan yang sifatnya menyangkut komunikasi publik harus dibuat dengan cara demokratis dan deliberatif ya. Dan ini kita sadar betul dialog-dialog yang tadi dikatakan Pak Alfons ya, kita tidak ingin seperti Cina yang terlalu totaliter atau Amerika yang terlalu liberal. Kita ada di tengah, kita seperti kata Bung Hatta mendayung di antara dua karang supaya kita selamat gitu ya. Keselamatan publik juga penting karena untuk mencapai pemanfaatan media digital yang sehat harus ada mediatornya, ada regulatornya, bahkan ada pihak yang bisa memberikan sanksi supaya yang lain patuh gitu ya. Baik. Dan ini proses yang dialogis menurut saya. Baik, kita akan lanjutkan kembali dan nanti di segmen berikutnya kita akan berbincang bersama dengan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo, Pak Samuel, melalui sambungan Zoom. Tetap bersama kami pemirsa, tetap di MNC News Prime.